Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Yang membuat kalian panik sedikit boleh lah. Ya jelas Tuhan yang partisan tuh masuk akal, yang nggak masuk akal Tuhan kamu meme. Kok bisa mati gitu kalau loh. bisa dipermudah lah. Yang nggak masuk akal itu siapa? Yang dari tadi padahal jawabannya simple gitu, iya atau tidak. Yang tidak masuk akal itu dan dipersulit itu kan dirimu sendiri gitu loh. Padahal jawaban kita mudah gitu loh. Iya atau tidak. Nah itu lah. Mungkin yang dibawa dengarnya. Iya yang ada malah kita tuh. Ya diulang kembali pertanyaannya biar siapa tahu dia tadi lupa. Gitu. Coba diulang lagi. Yesus itu Allah atau bukan? Itu aja dulu dijawab. Memang kayak gini jawabannya tuh. Menurut dalam kitab gini, menurut tata cara. Janganlah kayak gitu. Mestinya dikasih jawaban dulu baru menjelaskan. Nah gitu. Misalnya nanti ada pertanyaan lagi. Kenapa? Dia lagi buka Google ini. Nah, walaupun dia buka Google nggak dapat. Iya. Ayo Me, dijawab dulu Me. Ya kondusif Me, dijawab dulu Me pertanyaannya. Tadi dia habis nepon pendetanya tuh. Apa pertanyaannya? Kondusif dong teman-teman Muslim. Kalian kalau mau bertanya tuh mute. Sportif kita di sini. Ya udah diulang Bang, diulang. Gampang susah. Ya diulang pertanyaannya diulang silakan. Mei, Yesus adalah Allah. Baik, saya akan menjawab sesuai dengan teologis. Tuh kan. Berbalik lagi kayak gitu. Ya dia jawab dulu nggak apa-apa lah, kita dengerin. Yesus Allah atau bukan Me? Silakan Me. Oh, udah masih ada. Lanjut Me. Jadi begini bro, saya itu tidak menjawab menggunakan dengkul bro. Jadi karena saya sebagai orang Kristen, ketika kamu bertanya Yesus Allah atau bukan, maka saya menjawab sesuai dengan teologis. Nah ini Anda harus pahami dulu bro. Jadi Anda tidak boleh memotong, tidak boleh ketawa. Udah lanjut enggak maksudnya. Bukan, saya ketawa sih kamu. Jawabnya cuma ya apa tidak kok, panjang kali lebar aja kok. Kamu bikin persulit aja dirimu sendiri, Me. Bukan, kamu persulit dirimu sendiri, bro. Enggak ini. Mengelabui. Biarin dulu, Bang Sidik, biarin dulu dia ngomong biarin. Dan tidak keintelektualannya. Bukan masalah dibiarin. Artinya jawaban itu sih. Oke, maaf saya ketawa dari tadi sih, kamu udah turun saya ketawa gitu. Maaf ya. Oke, lanjut Me, lanjut. Jangan diganggu. Iya, saya ketawa tadi udah kamu turun, udah lanjut Me, lanjut. Konyol nggak coba saya tanya kepada kamu. Oke, lanjut Me. Saya. Nah, ini kan udah diminta maaf. Nah ini kamu katanya ajaran kasih. Sebenarnya Kak tampar pipi kiri, kamu kasih pipi kanan, mana coba? Nggak terbukti kan? Udah. Sekarang dijawab aja udah, silakan Me, santai aja. Yesus Allah atau bukan? Silakan. Oke, saya jawab. Jadi begini, ketika kamu bertanya Yesus Allah, nah gitu. Jangan diganggu. Silakan. Dengerin dulu, diam dulu yang lain diam. Satu-satu ngomong ya Tian. Lanjut Me. Oke. Jadi ketika kamu bertanya Yesus itu Allah atau bukan, saya harus menjawab sesuai dengan teologi saya. Saya mengatakan di dalam teologi Kristen, kami mengimani Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Itu jawabannya. Jadi kamu jangan mutar-mutar dulu, dengar dulu paparan orang, baru kamu tertawa. Yang bertanya, sebentar. Yang bertanya bahwa apakah Yesus itu Allah menjadi manusia siapa? Saya menjawab Yesus itu kami imani sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Yang bertanya seperti itu jawabanmu siapa? Ya udah, kalau tidak bertanya sudah, intinya saya menjelaskan. Ya lu salah jawab, bukan itu jawab pertanyaannya. Udah, pada intinya gini, dia itu tidak bisa menjawab apa yang dipertanyakan kita. Nggak bisa menjawab. Artinya adalah Bro Meme ini tidak mendengarkan pertanyaan baru menjawab. Dulu. Iya, gini Bang Handi, pada intinya mah dia tuh kok suaranya double sih dia jawab suatu pertanyaan. Sebentar nih, kenapa nih dubbing nih? Meme yang dubbing itu. Enggak, aku pakai dua depan. Lu pakai dua device. Aku enggak ada dubbing. Kalau aku tuh enggak ada dubbing. Sabar. Kecilin yang di belakang. Nggak ada, aku di dalam ruangan khusus. Ya khusus udah, untuk bagus. menghajar Udah. kalian. Masih.
Bentar nih, coba ini Bang Razi di mute dulu. Ini mic-nya Bang Razi di Nah, mute emang dulu. dari tadi aneh di mute kok. Gimana sih Bang ini? Ya, ada nggak cek ada nggak yang double kalau gue ngomong? Enggak ya? Coba meme coba buka. Coba aku. Nah, gimana? Double nggak? Coba lu buka. Udah. Cek. Udah. Ya udah. Ya lanjut. Pertanyaannya tadi teman kita tuh bukan apakah Yesus firman menjadi manusia, bukan itu pertanyaan, tapi itu jawabannya. Pertanyaannya apakah Yesus itu adalah Allah? A. Allah, B. Bukan. Tapi jawaban meme adalah firman telah menjadi manusia. Teman-teman nyambung nggak tuh kira-kira? Bro, Nyambung, Mei. seharusnya pertanyaan kalian itu bersinambung, bro. Karena Atau gini pertanyaan aja deh, kalian Me. ini tidak bersinambung, maka saya jawabnya seperti itu. Atau gini aja deh, Me. Seharusnya ketika saya menjawab Yesus itu adalah firman Allah, kalian bertanya firman itu apa, bro? Atau gini aja deh, Me. Gini aja. Me, gini aja. Pertanyaan kalian Me. tidak bersinambung. Gini aja, Me. Kamu yang bertanya terus lu jawab sendiri supaya nyambung, coba silakan. Oke, begini, bro. Ya, silakan. Saya jawab. Gila, nanya dia jawab sendiri. Jangan Jadi Jadi tanya hari nggak ini- nyambung, mending dia yang bertanya terus dia jawab sendiri kan nyambung. dimangka. Ya, silakan. Saya sudah katakan tadi ketika kalian bertanya Yesus Allah atau bukan, saya mengatakan di dalam teologis Kristen Yesus adalah firman Allah. Nah, firman ini apakah Allah atau tidak? Firman itu ada di dalam diri Allah. Paham ya? Yang bertanya firman siapa? ada di- Me, yang bertanya firman siapa? Loh, saya menjelaskan hakikat Yesus, bro. Ya lagian lu menjelaskan nggak ditanya, kenapa itu? Kamu bertanya tentang hakikat Yesus, maka saya harus Nggak menjawab ada yang tentang bertanya hakikat Yesus. di sini, mungkin nggak saya ada. menjawab tentang hakikat Tuhan. Nggak ada yang bertanya hakikat, nggak ada. Saya tidak akan bertanya tentang hakikat Tuhanmu, bro. Saya yang bertanya? menjawab tentang hakikat Tuhan saya. Yang bertanya hakikat siapa sih? Nggak ada, Loh, ada yang Tuhan bertanya itu orang. hakikat, bro. Ada. Coba diulang Tuhan itu tadi. bukan Oh, udah hakikat. Mei. Anggap kita udah paham ya. Anggap kita udah paham nih penjelasannya Bang Mei nih. Udah jawab Oke. ya atau enggak gitu aja. Bagus kalau kalian sadar. Lanjutkan. Bukan masalah sadar. Sebenarnya pertanyaan itu Jawabannya simpel, mana dan ya jawabannya atau juga tidak? simpel gitu loh. Bukan masalah sadar. Harusnya ente tuh yang menyadari bahwa segala sesuatu yang pertanyaan yang mudah dan jawabannya simpel harusnya jawab simpel, jangan bertele-tele kayak kereta api, ujung-ujungnya gak nyampe-nyampe. Di situ pun ente malah muter-muter gitu loh. Oh, jadi kalian mau seperti main catur gitu. Satu maju, satu kok maju jadi- gitu. Main catur aja kita udah. Gini loh ya, misalkan Bang Andra, Bro, saya mau saya tanya Bang mau Andra. mengatakan kepada Bang, kamu, bro, Bang Andi lanjut ya, Bang Mau Andi, saya beli mengatakan rokok dulu, kepada Bang Andi kalian lanjut semua aja, yang ada Bang. di room ini ya. Santai Di aja. dalam dunia perdebatan itu tidak ada main catur, bro. Ketika kamu bertanya tentang ajaran saya akan menjelas secara teologis, bro. Bukan main catur. Nah, maka saya hanya mau mengatakan kepada kalian, banyaklah belajar sedikit, supaya kalian akan dianggap sebagai orang berintelektual. Oh ya? Kamu cari di dalam dunia, di dunia perdebatan, ada nggak perdebatan seperti orang main catur? Kamu bilang, Oke, aku, baik, sama menjawabnya ya. saya. Bukan masalah Kamu kemana? main Aku ke sana. catur. Ngapain? Aku Kira-kira mandi. tadi Ngapain mandi? menurut Biar bersih. udah Nggak Me, ada kayak gitu, bro. Tadi kira-kira pertanyaan terus yang kamu jawab itu nyambung atau tidak? Ya nyambung, karena yang Oh, kalian ingin nyambung. adalah main Nggak catur. nggak ada nyambung, Kan nggak yang ada. kalian inginkan adalah main catur. Nggak ada nyambung. Tadi yang bertanya Firman siapa yang sepertinya tadi nggak ada yang Nggak ada. bertanya Firman tuh. Nggak ada, nggak ada. Pertanyaan orang aja dipelintir. Bagaimana mau jawabannya nanti? Iya, kan ibaratkan kayak gini Bang Andra. Dia tuh nanya ke orang alamat yang mau misalkan ke rumah si Bang Sidik tuh kemana? Oh, ke rumah Bang Pajar tuh kesini gitu kan. Padahal kita nanya ke Bang Sidik. Terus nanya bukan tukang Bang ojek Pajar, gitu ya? Jadi begini, bro. Kalian dari tadi tidak bisa membuktikan klaim-klaim teologis kalian itu bahwasan Tuhan kalian itu Maha Kuasa dan Tuhan kalian itu ada, bro. Bang Andi, Jadi boleh kalian nanya nggak Bang Andi? mengalihkan. Silakan. Jadi kalian itu Saya mengalihkan. mau nanya ke Bang Andi aja dulu. Nih, Mei, itu tidak bentar dulu, sanggup. Mei, bentar dulu, Mei. Saya mau nanya Bang Andi. Bang Andi, itu kacamata boleh nyolong apa boleh beli? Beli dong.
Nyambung kan pertanyaannya? Jawaban saya. Oke, itu jawaban simpel jangan bertele-tele, bisa nggak? Iya, nyambung, ngerti, simpel. Intinya gini. Itu jawaban orang sakit, bro. Gini Bang Andra, Bang Osi, intinya dia itu tidak bisa meyakini apa yang kita pertanyakan, karena dia meyakini gitu kan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang satu-satunya, yang tidak ada Tuhan selain dia, gitu aja. Udah lanjut aja, jangan mutar-mutar di sini aja. Jadi pusing, gini ya, boleh ya. kalau Oke. Tadi dia menuduh Allah Subhanahu Wa Taala tidak maha kuasa, tidak maha segalanya. Begini ya. Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepadanya. Kita tahu Yesus adalah manusia, Yesua Mesih adalah manusia. Artinya Tuhannya Meme juga ikut diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kenapa? Karena semua makhluk yang ada pernah disusui oleh ibunya, pernah dia makan, pernah dia tidur, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa dipungkiri itu. Nah, untuk itu kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhannya Kristen adalah Yesua Mesih Maha Kuasa, ini pernyataan yang sangat terdoktrin oleh imani saja, karena tidak bisa dibuktikan. Kalau orang memakai akal sehat, Yesus itu Maha Kuasa, Tuhannya Meme, tidak bisa, karena pernah ada di dalam kandungan, tidak bisa berkuasa di dalam kandungan. Satu ya, pernah dia kecil bertumbuh kembang, nggak bisa Yesus Maha Kuasa waktu dia kecil. Dan bertumbuh kembang dan tidak pernah maha kuasa, malah dikuasai oleh penguasaan tentara Romawi waktu itu. Dia tidak maha kuasa. Apanya yang maha kuasa? Dia nggak bisa melawan sendiri yang mau mencelakakan dia. Murid-muridnya dilibas sebagian, ya, pengikutnya dimatikan oleh oleh Saulus. Maha kuasanya di mana? Dia cuma pasrah saja. Ingin melawan, menjual pedang, jual jubah. Bagaimana dia maha kuasa? Sekarang mari kita tarik, setelah Yesus tidak ada di muka bumi, setelah dia mengalami kematian, apakah dia masih maha kuasa di surga? No. Kenapa? Karena Yesua Mesih di surga itu masih punya fisik di surga. Apanya yang mau maha kuasa? Dan tidak ada satupun data dari Bible kalau Yesua Mesih itu maha kuasa. Artinya kalau dia maha kuasa, dialah yang menciptakan seluruh alam semesta dan berikut isinya. Tidak ada buktinya juga. Artinya kalau ada orang Kristen Tuhannya Maha Kuasa, ini cuma ngomong doang. Artinya dia meminjam istilah dalam Islam. Nah, mari kita cek, apakah Meme bisa membuktikan kalau Tuhannya Yesua Mesih itu, aku dan Bapa adalah satu Maha Kuasa? Di mana Maha Kuasanya? Sedangkan Yesua Mesih pernah ada di muka bumi. Silakan, Me. Oke, jadi begini, sebelum saya menjawab pertanyaan kamu, saya harap kalian yang lain jadi begini. Kalian yang lain semua mute ya. Dengar dulu. Yang lain semua mute karena Bang Handi sudah tantang saya. Jadi kalian semua mute, biarkan saya dengan dia. Mute ya, supaya jangan mengganggu ya. Setuju atau tidak, host? Host bagaimana? Setuju. Ini udah mute semua ya, karena Bang Handi sudah tantang saya. Jadi kalian semua mute. Oke, sekarang saya paparkan ya. Jadi begini ya. Masing-masing. Bang Handi mengatakan bahwa Sanji, kalau memang Tuhanmu Yesus adalah seorang daging, berarti Tuhanmu diciptakan oleh Tuhan saya. Karena daging adalah sebuah materi ataupun material. Bro, Handi, saya hanya mau mengatakan kepada kamu, Tuhanmu juga diciptakan oleh Tuhan saya. Ini adalah salah satu bentuk komparasi ataupun counter attack dari saya kepada Bro Handi, biar kamu paham. Kenapa saya mengatakan bahwa Tuhanmu itu adalah yang diciptakan oleh Tuhan saya? Tuhanmu itu salah satu hadis menjelaskan Tuhanmu punya kaki, bro. Kaki adalah materi. Kaki adalah material, bro. Tuhanmu punya tangan, bro. Tuhanmu punya wajah, Tuhanmu punya betis, Tuhanmu punya mata. Tuhanmu mempunyai pipi. Kalau dikatakan tangan, kaki, betis itu, bro, hanya manusia, bro. Hewan tidak mungkin betis. Kalau sudah dikatakan Tuhan punya betis, berarti Tuhanmu salah satu adalah manusia. Kalau manusia adalah material dan materi, artinya Tuhanmu itu diciptakan oleh roh Tuhan saya, bro. Oke, silakan buktikan di Bible itu. Nah, ya, nggak bisa gantian. Berani menantang saya, jangan dipotong narasi saya. Narasimu tidak pernah saya potong, jadi narasi saya jangan dipotong. Kalau sudah berani menantang saya, kita sportif. Berani menantang bos, sportif. Pakai data dong. Gimana di Bible Anda? Kalau berani menentang saya, kita sportif. Oh, enggak, curang. Enggak bisa sportif.
Ya udah turun aja nggak masalah kok. Di mana di Bible ada? Tanya dong, Meme. Kok kamu nggak bawa data? Kamu narasi nggak bawa data? Waduh, parah kamu. Sebentar ya. Di mana ada di Bible? Kalau ada di Bible, ya Tuhannya, ya yang namanya Yesus Amasya itu menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana datanya? Ini kan ngomong, congor ngomong, asal ngomong gitu loh. Dia mengambil hadis, apa hubungannya hadis? Lu pinjam hadis, terus lu buktikan argumentasimu bahwa Tuhanmu menciptakan Tuhan saya. Ini mimpi apa ini? Mimpi bahasa semalam apa mimpi apa? Tsunami apa? Gitu loh. Kebanyakan framing. Mestinya dia pakai Bible dong, kalau memang ada datanya di Bible itu. Ya, kalau kita baca di Kejadian 1 tidak ada nama Yesus di sana. Di sana juga dia pinjam kata Allah kok Elai itu. Beresit bara Elohim. Pada mulanya mestinya bahasa aslinya itu Elohim menciptakan. Iya. Bagaimana dengan Kejadian 1? Pada mulanya Allah menciptakan. Dia pinjam kata Allah, terus dia mengatakan Tuhannya menciptakan Allah. Udah nyolong, tapi hasil colongannya itu dipergunakan salah. Gitu loh, teman-teman semua ya. Inilah orang-orang yang terjemahan LAI disalahgunakan menjadi korban juga, dipakai diskusi di sini. Gak bisa. Meme ketemu saya baru segitu udah kabur kan? Gak bisa dia bertahan di sini. Kan jelas kita di Asariyat ayat 56 itu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Apakah Yesus, seluruh orang Kristen di muka bumi ini mengatakan Yesua Amasya, anaknya Bunda Maria adalah manusia? Kalau ada orang Kristen di muka bumi ini mengingkari Yesus bukan manusia, dia bukan Kristen. Artinya apa? Kalau kita sandingkan dengan ayat suci Al-Quran, artinya Tuhannya Meme diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini valid datanya. Kan gitu. Mestinya juga ambil data dong di Bible di mana. Ternyata di Bible nyolong-nyolong istilah-istilah dalam Al-Quran. Kemudian disalahgunakan. Dipakai untuk menjadi dalil dan tidak masuk akal gitu. Kabur kan dia itu. Pasti kabur kalau mau diskusi dengan baik. Gitu loh. Meme dari dulu ya, begitu. Makanya itu Bang Hendy, kan tadi sebenarnya jawabannya simpel gitu kan. Iya atau tidak gitu loh. Ibaratkan bertanya gitu ini. Kan saya bertanya, mau nanya dong gitu kan. Apa sih pendapat kan kenapa sih dirimu jomblo sampai sekarang gitu kan. Nah, kecuali kalau itu saya jomblo sekarang karena memang memerlukan jodoh. Itu aja kan jawabannya. Kenapa? Baru dijawab lagi. Kan itu ada tanya Yesus adalah Allah, nanti kalau dia bilang gitu nanti balik lagi. Allah adalah Yesus. lebih takut dia jawab. Padahal jawabannya singkat, mestinya dijawab dulu iya atau tidak baru dijelaskan. Ya muter-muter. Jawabannya apa? Jawabannya dia pakai Yohanes 1:14. Firman telah menjadi manusia. Yang nanya Firman siapa? Kan gitu. Masya Allah, syukran jazakallah khair. Makanya saya bilang ya, gini, saya kutip narasi atau pendapat Pendeta Yakub Sulistyo ya. Begini ya teman-teman, ini Kristen yang ngomong loh. Kalau ada orang Kristen siapapun itu diskusi sama saudara Muslim membahas tentang konsep ketuhanan, dia selalu kalah dan ngotot. Karena landasan diskusinya atau landasan pendapatnya itu adalah landasan yang keliru dari terjemahan LAI. Ini bukan pendapat saya, Pendeta Yakub Sulistyo. Itu kira-kira teman-teman. Ya. Ya, sebentar saya sapa dulu nih. Selamat malam, John Peter. Dia orang Inggris. Selamat malam. Oh, bukan. Ya, selamat malam, Bang. Saya tambahin dikit ya, sebentar ya, saya tambahin dikit. Tadi argumen Eme gampang dipatahkan nih, katanya Tuhan mereka menciptakan Allah kan. Justru terbalik. Allah itu menciptakan Tuhan mereka, apa buktinya? Ada di Al-Quran ayatnya. Allah kulisai. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Ya, benar. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk apa? Termasuk menciptakan roh. Kalau Tuhan mereka itu roh, berarti Tuhan mereka, Tuhan kita yang menciptakan. Kan begitu. Alhamdulillah. Gampang itu dibalikin argumennya. Ya silakan nih, Bang Andi dan lainnya nih, ada John Peter nih. Ya bro. Saya turun ya. Ya, makasih ya. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama.
Coba ditanya ke Bang John pertanyaan tadi yang sama. Pak John tuh lurus loh orangnya kalau menjawab tuh. Pintar dia menjawab. Coba. Ya, Pak John. Malam Pak John. Iya, saya tadi nanya ke Pak John ini. Coba ke Meme tapi ya termutar sih jawabnya. Coba saya tanya ke Pak John ya, Pak John. Pak John, Yesus adalah Allah. Iya, kenapa? Allah adalah Yesus. Iya, betul. Oh. Nah, itu kan simpel jawabannya. Simple. Kenapa mesti muter-muter gitu? Iya. Nggak dipersulit kan juga, nggak dipersulit, nggak bocor kepala juga kan? Berarti sebenarnya walafiat. Iya. Berarti sebenarnya gimana ya? Aduh. Sekarang tinggal dibuktikan aja, ya kan? Nggak dibuktikan. Enggak, pertanyaan juga nggak minta dibuktikan kok, cuman itu doang. Iya. Oh gitu ya. Iya. Cuman itu, tapi Meme menjawabnya tadi apa John? Dengerin. Pertanyaan menurut yang sama. saya Dia jawab gitu beginilah. kan, setelah ini begini, secara teologis kami bisa menjawab dengan itu bahwa firman itu telah menjadi manusia. No, jawabannya John, bayangin. Nyambung nggak tuh? Tele jawabannya. Nah itu, padahal kita cuman gini ya, seperti tadi lah jawabnya. Tapi dia gini, kan kayak saya nanya gitu kan, Bang Andi, alamat ke rumah Bang Sidik tuh kemana? Oh iya, kalau mau ke rumah Bang Pajar itu kita harus ke sini, karena kayak gitu. Maksudnya, kalau, oh ke sana aja lurus gitu. Tapi kalau Bro John ini orangnya ngerti bahasa Indonesia, lancar bahasa Indonesianya Bro John. Iya kan? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Coba tanya lagi begitu. Yesus Maha Kuasa nggak Bang John? Sangat Maha Kuasa lah. Waktu dia hidup di dunia Maha Kuasa nggak Bang John? Bang Doraemon dulu apa? Kondisikan Bang Doraemon. Doraemon kalau naik langsung di mute Bang. Bang Doraemon cek mic-nya. Aduh. Suara anak kecil masih Bang di belakang. Mestinya kalau lagi agak-agak sedikit musik gak usah naik. Aduh, diturunin aja dulu. Bang Osi, di mute aja sama Abang bisa kok. Saya turunin aja nih. Udah di mute aja, di mute aja nggak apa-apa di mute. Kita bisa di mute dari situ. Duh. Bentar nih koneksinya. Suara anak-anak, suara ibu-ibu tuh di belakang. Bang Yosi, kedengeran. Bang Osi. Ini saya live di YouTube loh, kedengaran loh. Udah, saya turunin aja. Coba tanya, Bang John, Yesus Maha Kuasa nggak? Maha Kuasa. Waktu ada di bumi Maha Kuasa juga? Iya. Apa yang dikuasai Yesus waktu ada di bumi? Segala sesuatunya. Semua dia kuasai? Puji Tuhan. Waktu dia umur 2 hari misalnya Maha Kuasa nggak? Tidak ada tertulis tentang hal itu di dalam kitab kita, brother. Waktu umur 12, tadi Anda ngomong Maha Kuasa. Iya, kau kan tanya umurnya. Waktu umur 12 tahun? Umur 12 tahun apa? Kenapa? Waktu dia ke sinagog Maha Kuasa nggak? Dalam hal apa? Segala hal. Iya, dalam segala hal kami yakini, tapi tidak ada tertulis tentang hal itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya Maha itu, John, di atasnya kuasa. Maha itu, semua dia kuasai. Gitu loh. Iya, dia Maha Kuasa. Oke. Yakin Pak John Maha Kuasa? Ya harus yakin lah. Kalau Maha Kuasa itu dalam artian itu tidak pernah dia tuh tidak istilahnya tuh dalam artian apapun. Kenapa? Tapi kalau dia berkata aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kok yang Maha Kuasa ngomong kayak gitu? Karena itu memang faktanya dia itu datang ke dunia dari surga, diutus oleh Roh Allah, sehingga dia menjadi kita seperti manusia. Jadi Roh Allah itulah yang mengutus kehendaknya ke bumi ini. Berarti dia nggak Maha Kuasa dong. Kenapa? Berarti dia nggak Maha Kuasa dong. Ya Maha Kuasa lah. Karena dia datang ke bumi ini untuk menyatakan kemahakuasaan Tuhan itu pada kita. Terus apa yang dia kuasai, John? Aduh, ada Bang Edis dong. Ya banyak lah, salah satunya menghidupkan orang-orang yang mati, kemudian menebus dosa, menebus orang-orang yang telah mati sebelum dia datang. Terus waktu dia berkata aku tidak bisa berbuat apa-apa, dia Maha Kuasa nggak tuh? Iya, karena memang itu faktanya itu Roh Allah itulah yang menguasai tubuh kemanusiaan dia. Jadi dia berkata dia tidak dapat berbuat apa-apa, itu sama seperti kamu.
Hendy Celebes, tubuhmu itu tanpa nyawa itu tidak bisa apa-apa. Saya tidak maha kuasa, Pak John. Loh, tubuhmu tanpa nyawamu itu tidak punya kuasa apa-apa. Yang membuat kamu bisa hadir di grup TikTok malam hari ini karena nyawamu itu masih ada dengan tubuhmu. Karena keberadaan nyawamu itulah engkau bisa bercakap-cakap, berkata-kata dengan aku hari ini. Artinya Yesus lu samain dengan gua gitu. Ya, nyawa itu kan sama dengan roh. Saya analogikan seperti itu. Enggak, artinya jadi karena nyawamu yang ada di tubuhmu. Bang John, apakah Bang John ingin menyamakan Yesus dengan saya? Ya, tubuh itu kita jadikan adalah Yesus. Kemudian nyawa itu adalah roh Allah yang ada di dalam dirimu. Oke. Jadi saya sama Yesus sama? Ya, kalau itu kan dianalogikan. Iya, kalau analogikan berarti harus kena. Pasin gitu loh. Begini. Gitu ya, gimana? Jadi keberadaan Hendy Celebes saat ini bisa berkata-kata dengan dalam keadaan kondisi baik itu karena nyawanya masih ada di dalam diri Hendy Celebes. Kalau Hendy Celebes ngomong kayak gini nih, Bang John. Kalau Hendy Celebes ngomong kayak gini, Hendy Celebes tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Apakah saya maha kuasa? Ya. Boleh kamu merendahkan diri seperti itu, padahal kenyataannya kamu berkuasa. Kamu hanya merendahkan diri. Saya ulang kembali, Pak John. Kalau Hendy Celebes berkata begini, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah saya maha kuasa? Saya yakin kamu maha kuasa, walaupun kamu mengatakan seperti itu untuk merendahkan dirimu. Berarti saya bohongi orang dong kalau begitu, apalagi saya menulis. Ya kalau kamu mau bohongin silakan. Cuman kenyataannya saya percaya kamu punya kuasa. Saya kalau kuasa iya maha John. Iya. Maha. Saya percaya kamu maha kuasa. Apalagi kamu bisa menghidupkan orang mati. Saya percaya kamu punya maha kuasa. Oke. Waktu saya menghidupkan orang mati itu saya maha kuasa ya? Oh iyalah, bagi saya kamu sangat luar biasa dan penuh kuasa. Baik. Waktu saya tidur, terus saya lapar, saya maha kuasa nggak? Tidur, lapar, ya kemahakuasaan itu gini. Yang dibilang maha kuasa itu adalah di mana dia berkuasa untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, oleh kita, oleh manusia. Baik. Tapi kalau sekali lagi gitu ya John, sekali lagi ya, waktu dia dibawa oleh iblis itu maha kuasa nggak dia? Maha kuasa, kenapa? Yang berkuasa iblis atau Yesus waktu dibawa oleh iblis? Kalau kan itu hanya membawa. Saya ulang kembali ya John. Yang sebenarnya yang berkuasa itu yang terbawa atau yang membawa yang maha kuasa? Kemahakuasaan itu dilihat dari kuasa, bukan dalam hal membawa atau dibawa, Andy. Dengerin dulu baik-baik. Kan Yesus dibawa oleh, dengerin ya. Kamu membawa narasi tentang bawa-membawa. Sedangkan kuasa ini bukan tentang hal bawa-membawa. Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Pertanyaannya, membawa, kau bilang pertanyaannya, sebentar, yang berkuasa di sini iblis atau Yesus? Yesus yang berkuasa. Oke, baik. Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Yang berkuasa yang membawa atau yang terbawa? Kau yang menanyakan kuasa, bukan dalam hal bawa-membawa. Justru di sini lah intinya, di situ kekuasaannya dibawa atau membawa. Kamu salah pengertian. Kalau tentang kuasa itu adalah kemampuan dalam melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain atau makhluk lain. Ya, itulah yang namanya kuasa. Nah, iblis tidak punya kuasa melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Yesus. Oke, saya ulang ya, Bang John ya. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa membawa Yesus kecuali iblis, karena iblis memang bukan manusia kan begitu ya. Loh, pertanyaannya di sana, saya baca dulu ya. Dengarin dulu, John. Keledai itu bisa membawa Yesus. Keledai, Yesus naik keledai, terus dia berjalan maju. Berarti kan dia naik keledai. Berarti ada yang bisa membawa dia maju ke jalan ke depan. Oke, baik. Keledai lagi. Nah, waktu Yesus mengendarai keledai, ya, Yesus menguasai keledai atau keledai yang menguasai Yesus?
Iyalah, yang jelas yang di atas lah menguasai. Oke, Yesus pinter, selalu menguasai. pinter. Oh, waktu iblis membawa Yesus, yang berkuasa iblis atau Yesus? Yesus lah, tetap Yesus yang berkuasa. Oke. Waktu iblis membawa Yesus, gitu ya. Yang terbawa siapa? Yang membawa siapa? Makanya ku bilang, masalah bawa-membawa yang kau bahas tentang kan kita membahas tentang kekuasaan. Kekuasaan itu bukan tentang siapa membawa dan dibawa. Jadi contoh seperti ini. Ada seorang calon presiden. Itu yang membawa itu siapa? Yang dibawa siapa? Itu maksudmu tentang kekuasaan. Oke. Atau gini saya persingkat, John. Gini Bang John ya. Apakah pantas yang maha kuasa pernah dikuasai oleh iblis? Pantas atau tidak? Nggak pernah iblis menguasai Yesus. Baik. Kalau iblis membawa Yesus, apakah iblis berkuasa membawa dia atau tidak? Tidak. Saya kasih contoh, John. Tadi kan Yesus mengendarai keledai. Yang berkuasa keledai atau Yesus? Yesus, tetap Yesus yang berkuasa. Baik. Iblis membawa Yesus, yang berkuasa siapa? Yesus atau iblis? Yesus, tetap Yesus yang berkuasa. Oke, saya tanya lagi bahasa Indonesia. Yang objek di sini, yang subjek siapa? Yesus atau iblis? Loh, Anda jangan pakai subjek objek. Anda tanya siapa yang berkuasa, tentang siapa yang berkuasa. Jadi saya jawab, yang berkuasa tetap Yesus. Matius 4:8. Ini datanya ya. Matius 4:8 sampai 10 itu. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi begitu ya. Di sini ada objek, ada subjek. Siapa yang objek, siapa yang subjek, John? Coba. Nggak pakai subjek objek di situ. Yang dipermasalahkan Handy Celebes itu siapa yang berkuasa. Nah, jadi saya mengatakan yang berkuasa itu tetap Yesus. Saya pindahkan, jangan pakai Yesus. Siapa tahu kau ragu menjawab. Iblis membawa Alek. Ya, iblis membawa Alek. Yang berkuasa di sini siapa, John? Ya tetap si Alek. Saya ulang kembali. Iblis membawa Alek. Yang membawa siapa? Yang terbawa siapa, John? Nggak tahu saya. Yang pasti saya merasa yang berkuasa di sana tentu si Alek. Oke. Bapak John membawa keranjang. Ya. Yang membawa keranjang siapa, Bapak John? Bapaknya si John. Saya ulang ya. Om John membawa keranjang. Yang terbawa oleh Om John apa? Keranjang. Yang berkuasa siapa? Yang berkuasa ya tentu yang punya kuasa. Siapa itu yang membawa keranjang yang berkuasa? Siapa namanya tadi? Yang ini nggak ada masalah kuasa-kuasaan di sana. Anda kan membawa, bukan menguasai. Membawa, membawa itu berbeda dengan tentang kuasa. Kalau kita mengendarai motor, apakah motor itu kita kuasai dulu atau tidak? Kalau kita mengendarai motor, John? Nggak perlu dikuasai kalau motor. Yang penting bisa bawa motor. Oke, tadi kan Anda udah jawab. Yesus itu mengendarai keledai, artinya Yesus menguasai keledai, betul? Menguasai keledai? Enggak, naik keledai. Naik keledai berarti dia berkuasa atas keledai itu kan? Iya, dia naik keledai, tidak menguasai keledai. Dia berkuasa, dia mau belok kiri tinggal dikiriin, tinggal dikanain kan gitu. Artinya Yesus pengendalinya kan gitu ya. Oh ya, pengendali keledai. Oke, baik. Oke. Benar. Nah, iblis membawa Yesus. Siapa yang pengendali di sini? Ya Yesus. Si bahasa Indonesianya ini. Teman-teman bantu saya. Apa saya salah apa gimana nih? Coba teman-teman bantu saya. Ini bahasa Indonesianya kayak 5 nih waktu itu. Jadi kalau Yesus tidak mengendalikannya, maka iblis itu tidak punya kuasa untuk membawa Yesus. Tetapi karena Yesus berkuasa, dia mengizinkan iblis untuk membawa dia. Jadi jelas yang berkuasa di sana adalah Yesus. Yesus menghendaki hal itu terjadi. Diulang ya, Bang. Diulang, Bang John. Iblis membawa Yesus, gitu ya. Yang memegang kendali iblis atau Yesus? Yesus. Yesus. Baik, nggak apa-apa. Yesus mengendarai keledai. Yesus mengendarai keledai. Yang memegang kendali siapa, John? Yesus. Yesus semua ya. Baik.
Kerbau Yes. atau yang itu? Double. Kok mestinya keledai dong yang berkuasa, yang mengendang kendali. Iya, kalau aturannya gitu. Mestinya keledai yang megang kendali. Kalau Yesus tidak mengendalikannya, bagaimana mungkin keledai itu akan menuruti perjalanan mereka? Berarti yang tadi itu juga. Nah, sekarang kalau iblis yang membawa Yesus, yang memegang kendali siapa? Yesus, karena Yesus yang mengizinkan iblis untuk melakukan itu. Oke, di sini yang membawa siapa, yang terbawa siapa? Yang membawa, kalau kata kau yang membawa di sana iblis. Nah, yang terbawa? Yang dibawa Yesus. Yesus, oke. Yang memegang kendali yang terbawa atau yang membawa? Yang terbawa. Yang terbawa. Gimana kira-kira ya? Pelan-pelan lah Pak John, jawabnya pelan-pelan. Yang memegang kendali di sana adalah Yesus. Logikanya terbalik nih orang. Berpikir dulu baru jawab. Aku mau dulu teman-teman lanjutin dulu coba. Edukasi dulu. Iya. Mana nih bodrek nih, Paramek nih, aduh. Nah, gini loh Pak John, tentang pertanyaan tadi saya Pak John. Jelaskan dulu supaya Andy Celebes nggak bingung. Dia kebingungan sendiri dengan Iya, saya bingung yang dia berikan. Saya bingung dengan bahasa Indonesia lu. Ya nggak apa-apa deh. Luruskan kebingungan saya, luruskan. Jadi begini Andy Celebes, tentang apa yang dilakukan iblis itu, dia mencoba itu atas juga kehendak daripada Tuhan Yesus. Dia pengen melihat apakah iblis ini bisa mengetahui tentang siapa dia ketika dia datang ke dunia. Oleh karena itu, dia membiarkan dirinya untuk dicobai oleh iblis. John, kita kan belum bicara tujuannya apa ya dibawa. Kita baru langkah pertama nih. Kita belum ngomongin tujuannya apa dibawa. Kita belum ngomongin ke sana. Nekat juga ya iblis itu. Iya. Di sana memang Yesus dibawa, tujuannya dibawa ada bersoal jawab. Nah, ada endingnya, kesimpulannya nanti. Jadi ini data kita gali step by step. Membawa dulu siapa yang terbawa, siapa yang membawa, siapa yang memegang kendali. Membawa itu nggak ada hubungan dengan tentang kuasa. Kamu bertanya, ya udah saya narasinya tentang siapa yang berkuasa, bukan ya dalam udah, kalau begitu sekali lagi diulang. Ya, waktu Yesus mengendarai keledai, yang memegang kendali siapa? Yang mengendarai keledai lah. Siapa? Yesus. Oke. Yesus. Oke. Iblis membawa Yesus, yang memegang kendali siapa? Yesus. Hancur logikanya. Memang Yesus. Karena Yesus lah yang mengendalikan iblis. Yang terbawa di sini, yang terbawa siapa? Yang membawa siapa? Coba. Loh, kalau masalah membawa, jangan kau hubungi dengan kekuasaan. Enggak, saya nggak hubungin kekuasaan. Ini kan Yesus dibawa oleh iblis. Nah, sekarang pertanyaannya di sini yang membawa siapa? Yang terbawa siapa? Ya, Yesus yang mendatangi dia ke padang gurun. Jadi bukan Yesus itu dibawa dari tempat lain ke padang gurun, bukan. Yesus yang datang sengaja ke padang gurun menemui daripada ini baru terbawanya, belum ke tujuan. Iya, Yesus yang mendatangi iblis, dia sengaja mendatangi iblis. Lalu ketika iblis melihat, loh, ini sepertinya Tuhan, seperti Allah, tetapi kenapa dia dalam rupa seperti ini? Oleh karena itu, iblis tadi ingin mencobai, ini benar-benar Tuhan atau bukan sih? Karena itu dia mencobai daripada Yesus. Kalau Yesus itu orang biasa, seperti Nabi Muhammad contohnya, hanyalah seorang rasul. Belum kesana, ngapain dia dicobain? John, belum kesana Bang John. Ini baru kalimat iblis, baru kata-kata pertama, itu belum kesana dulu. Saya menjelaskan, saya tahu, tapi kan nggak ditanya itu endingnya apa, kan nggak ditanya. Saya kan yang ditanya kitab saya, maka saya menjelaskan kepada Andy Celebes. Ya, ini masalah membawa dulu. Saya nggak tahu menaung, tapi kalau Celebes menanyakan kitab kami, maka saya mencoba menjelaskan kepada Celebes supaya Celebes tahu bahwa sesungguhnya Tuhan itulah yang menghendaki dia untuk dicobai iblis. Ternyata iblis tidak mampu melihat kemahakuasaan daripada diri Yesus. Oleh karena itu dia mencobainya. Kalau dia tahu itu Tuhan, dia nggak berani, brother. Tetapi karena Tuhan itu datang dalam bentuk seperti kita manusia,
Oleh karena itu dia menyangka ini anaknya. Oleh karena itu dia menyebut Yesus sebagai anak daripada Allah. Anak Allah. Kan lalu oleh karena itu sepertinya di situ bukan pembahasannya, Bang John. Sepertinya bukan di situ pembahasannya. Saya kasih tahu. Jadi kalau iblis mencoba Tuhan, di dalam ayat kalian juga kan ada cerita ketika dia kan nggak ditanyain ke sana, John. Dengerin dulu. Yang kita bahas di sini adalah Matius 4, 8 sampai 10. Baru kalimat pertama. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Koma, ini dulu dibahas. Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Pertanyaannya, siapa yang terbawa, siapa yang membawa? Di sini ada dua nama, antara Yesus dan iblis. Kalau tanya siapa yang terbawa, siapa yang membawa? Ya, yang membawa iblis, membawa Yesus ke gunung yang tinggi, iblis. Iblis, baik, Peter udah mulai sadar. Siapa yang memegang kendali di sini, iblis atau Yesus? Yesus yang memegang kendali, tetap Yesus. Yang terbawa siapa? Yesus. Kalau yang terbawa dalam hal ini, iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi. Ya, yang memegang kendali siapa itu? Ya Yesus. Kalau kau tanya memegang kendali. Yang membawa siapa? Ya kalau soal membawa ke tempat yang tinggi, itu benar iblis. Berarti iblis. Yesus memegang iblis gitu. Apa hubungannya kendali dengan membawa? Itu yang saya tanya. Bingung kamu. Yesus tolong pertanyaan itu berkorelasi supaya kamu nggak bingung. Pertanyaan Hendy Yesus ini mau menjebak. Sedangkan yang ditanya ini masternya, gurunya, gimana? Iya ya, Bang John. Yesus mengendarai keledai. Yang memegang kendali Yesus atau keledai? Nah, kalau naik keledai kan perlu kendali, ya. Siapa yang mengendalikan? Kendalinya sudah pasti orang yang menaiki keledai tersebut. Oke, baik, pinter. Ya, iblis membawa Yesus. Siapa yang memegang kendali? Yang memegang kendali dia yang naik di atas iblis. Siapa yang naik di atas iblis? Oh, jadi iblis ditunggangi gitu. Oh iyalah, dia mengendalikannya. Itulah. Yesus naik di atas iblis, baru dengar. Kebalik. Kalau begitu kita balik juga, keledai di atas Yesus kalau begitu. Ya, Yesus di atas keledai lah, udah jelas-jelas lah. Yesus naik keledai. Berarti Yesus menunggangi iblis ya kalau gitu. Iyalah ya. Jadi memang Yesus dia kan yang gendong. Berarti kan yang digendong lebih hebat daripada yang mengendong. Nah, justru itu masalahnya siapa yang dibawa, siapa yang membawa. Yang menggendong Yesus, justru yang memikul itu lebih rendah daripada yang dipikul. Jadi yang dipikul itu yang lebih mulia daripada yang memikul, seperti itu. Ini nanti. Teman-teman, aku dulu cari bodrek bentar, pusing saya ini. Aduh, yang diselebes. Pak John gini. Ya. Mungkin di luar dari pertanyaan Pak Hendy ya. Pak John, berarti